salam budaya, salam Nusantara, salam satu rumpun. Di video Sabda Alam 85 kali ini kita berada di salah satu makam buyut Syekh Umar ya, Syekh Umar. Kali ini saya lagi bersama dengan warga setempat, Kang Muhid ya, Iya. Mungkin beliau nanti akan mengantar kita di sini. Mudah-mudahan ada satu titik terang yang bisa kita ungkap sejarah beliau itu seperti apa dan penelusuran seperti apa kali ini. Terus jangan di skip dulu semua mas bro, biar tidak gagal paham dan dari apa yang kita sampaikan akan dapat dipahami. Oke, cukup gitu aja. Terus saksikan channel Sabda Alam 85, jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen yang santun yang seperti, biar kita lebih membangun dalam channel ini, lebih semangat lagi. Oke, saksikan penelusuran kita kali ini. Oke, Mas Bro, ini makam beliau. Kebetulan di sini sudah dibangun gubuk ya, biar lebih lestari aja, biar masyarakat di sini ketika beliau pada berziarah mendoakan beliau biar lebih nyaman ya. Jadi kita akan lihat langsung makam beliau. Cuma sudah urusan 24 tahun. Cuma jadi di sini kalau agak dekat aja kameramen, tekanannya sih udah lumayan luar biasa, dan di sini juga sedikit yang saya rasakan ada beberapa makhluk yang menjaga tempat ini. Ada sosok sifat begitu apa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok harimau, itu dia sudah ada di sekitar sini Pak. Warna putih, besar. Entah apa yang menjaga beliau, apakah beliau menjaga makam ini ataupun memang sudah ada dunia di sini. Saya kurang mengetahui, tapi keberadaan beliau dan kehadiran beliau sudah hadir. Kita juga akan mengungkap di sini apakah selentingan ada sumber mata air yang memang mudah-mudahan bila mana ada sumber mata air itu bisa bermanfaat, entah itu buat kebutuhan masyarakat ataupun buat kebutuhan air wudhu ketika kita mau berziarah di sini. Jadi kita akan coba untuk memprediksi ya, apakah ada sumber mata air yang memang dulu ketika beliau nampak tilas di sini ada sumber mata air yang untuk kebutuhan wudhu ataupun mandi beliau ya. Saya akan prediksi dulu kita.
Ya para wali ya para sekarang biar lalu begini ya Bapak. Ya Allah, dia kirim meminta tunjuk loh, ditunjukkan di sini tempat mata air, sumber mata air bukan sumber. Ada ikan sumber di sini. Ada. Ada informasi baru bahwasanya di sini dulu ada satu buah apa ya, kayak kolam sumur gitu, dan ada kaitannya dengan Putri. Beliau menyebut Putri Mayangsari ya, Putri Mayangsari. Putri Mayangsari itu Putri Mayangsari itu adalah salah satu murid beliau. Dan ada kaitannya juga dengan Kesultanan Banten. Saya masih belum berani menyebutkan Putri Mayangsari itu siapa, hanya Kanjeng Sultan. Tapi di sini ada satu petunjuk yang diberikan kepada saya, bahwasanya di sini ada satu pemandian putri ya, pemandian putri ya, dari kerajaan Banten juga, yaitu bernama Nyi Mayangsari. Entah apa itu beliau dulu di sini satu bentuk apa ya, pendopo ataupun apa itu namanya, peguru ngaji ya, belajar menimba ilmu agama juga. Iya. Sini. Mudah-mudahan atas kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya Allah, hanya Allah yang maha benar ya. Kita di sini yang salah itu adalah saya sebagai manusia pribadi, makhluk yang lemah. Cuman ada satu sisi di sini petunjuk, di sini ada satu bentuk seperti kolam air ya. Di sini ada tiga titik sebenarnya. Bukan hanya di sini, di sana juga ada 3 titik sumur itu. Kalau kita menembus ke sana terlalu rimbun ya. Ada 3 titik. Di sini 1, di sana ada 3. Bismillah ya Allah. Ya batin, ya batin, ya batin, ya batin, ya batin.
Jadi sosok harimau tadi, bentar. Assalamualaikum. Menurut informasi yang baru saya dapat, di sini adalah padepokan di sini, padepokan di mana tempat belajarnya para santri dan para sedikit ada yang memang jadi prajurit Banten. Di sini ada satu bentuk padepokan pelajaran. Bahkan salah satu kerabat kerajaan pun yang dinamakan Bukti Mayang Sari itu belajar di sini. Itu informasi yang baru saya dapat. Wallahu alam sebenarnya, tapi itu informasi yang baru saya dapat. Allah. Jadi kayak ada sedikit sindang sih, bukan sindang sih, kayak mandian. Ya. Mandian. Jadi pemandian itu batas dari sini ya sampai ke situ, kurang lebihnya. Tiga sumur juga ada di sana, Pak. Kalau kita nanti insya Allah next berikutnya kita ke sana, kita akan terus ke sana untuk mencari tiga sumur tadi. Assalamualaikum ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum ya ahlul ghaib wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahli sirullah jatullah sifatullah wujudullah hadir. Ada satu pesan juga, bahwasanya di sini jangan dibuat tempat untuk hal yang tidak, bahkan jangan sampai merusak hal-hal yang ada di sini juga, karena yang pada akhirnya ada sedikit nanti bukan diganggu ataupun diusik ya, tapi hal-hal yang nggak baik lah kalau memang ada yang mengganggu tempat ini. Misalnya sesuatu yang ngambil di sini tanpa izin dan lain-lain, mau menebang hutan ataupun yang lain-lain juga, kalau tanpa izin ataupun kita tidak punya adab, ada efek yang nggak kurang baik dari hal-hal yang ada di sini. Kalau menurut Kakang sendiri, informasi yang Kakang dengar apa sih hal-hal yang ada di sini? Gede aja Pak. Kira-kira. Emang dulu sih saya dengar ya ramai orang dari luar kota dari kadang ya biar kesini. Sih dengar ada. Suara agak kerasin aja suaranya Pak. Ya kurang tahu, saya juga kurang tahu itu ada. Tujuannya ya tujuannya itu nyari barang itu barang apaan gitu nggak. Kurang tahu saya sih. Orang awam sih saya. Jadi kayak semacam benda pusaka ataupun mungkin apa ya, memang ya gitu ya. Apa harta ataupun seperti apa yang dan lain-lain gitu ya. Iya. Peninggalan gitu ya. Ya, oke Kang, makasih informasinya. Jadi banyak dari luar Banten ya, dari Jawa, dari manapun ke sini ya. Iya. Informasi yang kira-kira pernah nggak mendengar Kakang ada informasi beliau itu mereka itu ke sini, dari mana informasi bahwa di sini ada satu bentuk makom buyut apa? Ya, kalau itu sih saya kurang tahu. Iya. Dia itu informasi dari siapa saya kurang tahu. Jadi selama ini ada yang mendapatkan apa tidak? Barang-barang yang memang mereka inginkan. Kalau dengar sih ya nggak ada yang dapat sih. Ya itu. Jadi mungkin gini pesannya beliau tadi yang saya sampaikan, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Jadi jangan pernah untuk mengambil sesuatu dengan kita kuatkan nafsu kitanya. Untuk memiliki benda tersebut nafsu kitanya yang pada akhirnya ada hal yang nggak baik buat mereka ketika mengambil itu, efeknya nggak baik, apalagi dengan ya istilahnya
dengan niat yang nggak benernya gitu. Ya saya nggak mau mengungkap di sini ada apa-apa, tidak. Itu mungkin hal-hal yang memang harus nggak boleh dibuka di publik. Artinya kalau kita mau niat jarah, ya jarahlah mendoakan beliau, karena beliau sudah berjuang dulu, sudah mengajarkan ajaran kebaikan, ya kan, sudah istilahnya sampai kita titik ini sampai seperti ini enak, ya kan, nggak diganggu penjajah, nggak istilahnya berperang dan lain-lain. Artinya ketika beliau mengajarkan suatu bentuk ajaran kebaikan agama Islam di tanah Banten ini khususnya, ya kita ikutin ajaran beliaunya seperti itu dan kebaikannya. Jangan mengharapkan sesuatu, apalagi kita meminta-minta dari ahli kubur, jangan, itu haram hukumnya. Tapi kalau kita mendoakan, mengingatkan kita akan bentuk kematian, itu istilahnya disunahkan ataupun dibolehkan. Mungkin itu Kang, Kakang informasi yang pernah dengar ya. Ya begini Mas Bro, saya di sini pun izin dengan tokoh-tokoh di sini untuk coba untuk mengeksplor di tempat ini, walaupun eksplornya kita hanya singkat ya. Yang saya dapat informasi, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha benar. Di sini tadi ada yang sesuatu yang memberitahukan bahwa di sini dulu seperti padepokan, berkumpulnya para santri-santri untuk belajar agama dan sebagian juga prajurit-prajurit dari Kesultanan Banten yang belajar di sini untuk menempa agama Islam. Dan bahkan ada kerabat kerajaan pun, tadi saya sebutkan namanya sih, Nyi Mayang Sari tersebut belajar di sini, kerabat kerajaan juga. Jadi sosok-sosok seperti harimau, ya, harimau tadi yang coba istilahnya bukan mengganggu, beliau nggak mengganggu, beliau coba saya hadirkan tadi untuk memberikan informasi, karena ya, saya sekarang nggak ada mediumisasi, ya, mungkin coba saya komunikasi dengan beliau, mudah-mudahan beliau memberikan informasi. Percaya tidak percaya itu kembali hak masing-masing, kita hanya sedikit memberikan informasi, dan itu pun wallahu alam, hanya Allah yang maha benar, saya sebagai manusia saya yang salah. Jadi hanya itu yang sedikit informasi yang diberikan seperti itu. Jadi di sini Pak, dulu ada satu bentuk seperti pemandian, dan insya Allah kalaupun Allah meridhoi dan menghendaki atas kehendak Allah, di sini kalau ada dibangun mata air, insya Allah mudah-mudahan Allah menghendaki ya dan meridhoi ada sumber mata air di sini. Nyampe banyak ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang memang satu kegemaran seorang putri itu, kalau kita mau cari bunga, jadi ada seperti pohon bunga Wijaya Kusuma di sekitar sini, coba kita cari ada nggak kira-kira. Tapi bisa dia terwujud, bisa dengan wujud yang nyata, bisa tidak dengan wujud yang nyata. Bunga tersebut berwarna putih bagus, itu gambaran putri di sini. Artinya barang itu memang sudah terimaterial itu barang yang tidak bisa dilihat oleh pandangan nyata kan. Ya, tadinya material, barang yang tidak oleh pandangan mata menjadi imaterial karena mungkin sudah lama tak itu terpendam, tak itu memang itu, jadi terlipati energi menjadi imaterial, barang yang tidak bisa dilihat oleh pandangan. Ini ada. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Allah. Terus di sana Pak, jadi ada satu bentuk Pak, sini Pak. Sini Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini baca apa sih? Coba. Baca apa sih Kang? Kayak itu ya model kayak karang bandos ya. Iya, ini kayak karang bandos. Karang bandos ya. Ada dalam sini Pak. Kita langsung ke agak atasnya dikit. Di sini juga ada area pemakaman, ada beberapa makam di sini, tapi belum ada namanya. Ini juga makam nih Pak. Ini makam ini juga nih. Berarti ini makam nih. Apa banyak sejarah juga di sini yang ini lengkap ya, apakah makam ini mas siapa? Ya, lihat makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu makam siapa saya kurang tahu ya. Jadi sekitaran makam buyut ini di bawah juga ada makam umum. Di sini juga ada beberapa makam, tak ini makam umum ataupun siapa. Jadi kita lagi coba untuk menelusur ya. Informasi yang bisa didapat di sini cukup hanya itu saja tadi yang diberikan. Ada beberapa titik yang memang kita kesananya terlalu rimbun ya. Mudah-mudahan nextnya kita juga coba untuk menelusur lebih dalam lagi, masuk ke sana nanti. Untuk apa sih? Jadi apa? Kita mencari sumber sejarah keberadaan beliau gitu loh. Mari Pak, kita jalan sini Pak. Ini Pak jalannya Pak. Ini Pak jalannya Pak. Ya kita open aja. Pak, langsung terusin. Baik Mas Bro, mungkin cukup hanya itu aja ya. Explore singkat kita lah sebenarnya. Mungkin insya Allah nextnya akan kita explore lebih dalam lagi karena waktunya sudah sangat sore, sudah hampir jam 6. Jadi mungkin saya ingin bertanya juga sama warga setempat, Kang, pesannya apa saja buat masyarakat umum biar istilahnya untuk menjaga makam buyut ini? Pesannya gimana dari Kakang, dari perwakilan dari warga setempat, pesannya gimana? Apa diungkapin aja pesannya? Ya menurut sih kalau bisa ya kita saling ini aja gitu Menjaga ya. iya saling menjaga. Terus Ini kalau bisa hubungnya perlebar apa gimana? lebar ya. Dibuatin musola kecil ya, Iya, bagus ya. iya. Musola kecil ya kan, terus adanya air buat wudhu ya kan, dan lain-lain gitu ya. Terus apalagi Kang, misalnya orang-orang yang dari luaran sana tujuannya sini hanya untuk menziarah dan mendoakan ataupun seperti apa gitu Kang? Seperti apa Kang? Pesannya dari Kakang seperti apa? Ungkapin aja nggak apa dari perwakilan dari masyarakat tempat. Gimana Kang? Gimana ya? Ya maksudnya jangan berbuat hal yang enggak ataupun seperti apa gitu kan. Oh ya, kalau buat orang luar yang kalau niatnya baik ya kita bareng-bareng aja gitu. Kalau niatnya nggak baik ya mendingan nggak usah gitu. Oke. Itu udah cukup itu aja. Udah. Ya. Jadi gini Mas Bro. Jadi harapan dari warga setempat pun dari Kakang siapa tadi? Kang Muhid. Jadi bagi siapapun yang mau berziarah ke sini ya tujuannya mendoakan. Berziarah bukan mengharapkan hal apapun, apalagi meminta-minta pada ahli kubur. Dan apapun itu jangan pernah mengharapkan sesuatu yang ada di sini, tah itu mungkin selentingan dari masyarakat, ataupun dia dapat bisikan-bisikan dari siapapun.
Ya kan itu sebenarnya semuanya hanya mungkin saya bilang bisikan-bisikan dari setan ya, yang pada akhirnya kita terjerumus dan kita ini istilahnya tergoda gitu loh. Intinya kalaupun dimanapun juga kita menapak tilas budaya Karuhun, menapak tilas sejarah dari apa-apa ya orang tua dulu yang sudah berjuang, yang sudah istilahnya menyebarkan agama, kita doakan kepada beliau-beliau tersebut mudah-mudahan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun sebagai anak cucunya, regenerasinya bisa meneruskan perjuangan beliau sesuai zamannya ya. Artinya ketika kita dulu mungkin fungsinya untuk berperang lah, melawan penjajah, melawan apapun, ya mungkin sekarang kita lebih perbaiki diri, berkarya, beribadah yang baik dan lain-lain, dan saling membantu sama masyarakat. Mungkin itu tujuan beliau itu. Mungkin saya akhiri aja Mas Brodku penelusuran singkat kali ini. Insya Allah next waktu mungkin kita akan telusur lebih dalam lagi. Jadi informasi yang saya dapatkan tadi wallahu alam ya, wallahu alam. Di sini ada beberapa penjaga seperti sosok harimau dan sosok satu lagi sosok putri lah, sosok putri yang beliau tadi berdiri di sana. Jadi beliau itu mungkin menjaga di tempat ini, dan tadi saya dapat informasi juga di situ ada sindang ya, sindang. Jadi pada akhirnya kesimpulannya di sini itu dulu seperti ada padepokan. Padepokan itu tempatnya belajar para santri-santri, tempat belajarnya para prajurit, sebagian prajurit, dan ada kerabat kerajaan juga yang belajar di sini. Tapi itu wallahu alam ya, wallahu alam. Hanya Allah yang Maha benar. Oke, terima kasih Mas Brodku yang sudah menyaksikan channel Sabda Alam 85. Jangan lupa Mas Brodku, saya harapkan dukungannya dari Mas Brodku semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.